Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam, ketika kota Baghdad mulai sepi dan langit ditutup awan gelap, Abu Nawas berjalan menuju masjid untuk sholat malam. Di tengah jalan, ia melihat seorang perempuan berpakaian mencolok berdiri sendiri di sudut gang gelap. Semua orang tahu siapa dia, seorang pelacur yang sering dibicarakan dengan nada hina. Ketika melihat Abu Nawas, perempuan itu menunduk, hendak menghindar. Namun Abu Nawas justru menghampirinya. "Wahai saudariku, malam ini dingin, kenapa kau tidak pulang?" katanya dengan lembut. Perempuan itu menjawab lirih, Aku tak punya tempat yang bisa disebut rumah, dan tak punya pekerjaan selain ini." Air matanya mulai jatuh. "Aku ingin berhenti, tapi siapa yang mau menerimaku? Semua orang hanya tahu aku kotor." Abu Nawas menatapnya penuh belas kasih. Ia lalu mengajak perempuan itu ke rumahnya. Keesokan harinya, berita cepat menyebar. Abu Nawas membawa pulang pelacur. Banyak yang mencibir, berbisik-bisik di pasar dan di masjid. Ada seorang tetua mendatangi dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau ini panutan. Kenapa kau bawa perempuan seperti itu ke rumahmu?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Bukankah air yang jernih bisa membersihkan yang kotor? Apakah matahari hanya boleh menyinari orang suci?" Mendengar itu, tetua itu terdiam. Beberapa hari kemudian, perempuan itu mulai mengenakan pakaian sederhana. Ia belajar dari istri Abu Nawas, membersihkan rumah, memasak, bahkan ikut sholat bersama. Ia perlahan mulai berubah. Namun gunjingan warga masih berlanjut. Maka suatu hari, Abu Nawas mengajak warga berkumpul dan berkata, "Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu pertama kepadanya." Mendengar itu semua terdiam. Lalu Abu Nawas melanjutkan, "Ia mungkin dulu pelacur, tapi sekarang ia pejuang melawan masa lalunya. Dan itu lebih berat daripada sekedar menutup mulut orang yang suka menghakimi." Setelah kejadian itu, akhirnya perempuan itu benar-benar berubah. Ia dikenal sebagai wanita yang saleh, rajin beribadah, dan membantu kaum miskin. Dan semua itu bermula bukan dari cercaan, tapi dari peluang untuk bertobat yang hanya bisa diberikan oleh hati yang bersih, seperti hati Abu Nawas. Pesan dari cerita ini, hinaan tak pernah menyucikan siapapun, tapi kasih sayang bisa mengubah seseorang dari kelam menjadi terang. Dan seperti kata Abu Nawas, jangan ukur masa depan seseorang dari masa lalunya. Karena Tuhan saja membuka pintu ampunan, kenapa kita menutupnya? Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Nawas memiliki keledai yang sangat setia. Kemanapun dia pergi, selalu ditemani oleh si keledai. Bahkan saat berdagang pun, keledai itu selalu menemaninya. Saking dekatnya Abu Nawas dengan si keledai, sampai si keledai tidak tega jikalau ada orang jahat yang mengganggu Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, di sebuah keramaian, Abu Nawas sedang sibuk berdagang di pasar kecil di dekat rumahnya. Ia menjual berbagai macam barang, mulai dari kain hingga rempah-rempah, dengan harga yang selalu sedikit lebih murah dari pedagang lainnya. Warga desa sudah tahu kalau Abu Nawas sedang berdagang, maka selalu ada tawar-menawar penuh gelak tawa. Tiba-tiba dari kejauhan,
terdengar suara langkah kaki yang berat. Itu adalah Abu Jahil, tetangga yang selalu mencari cara untuk mengganggu Abu Nawas. Abu Jahil yang terkenal dengan kebiasaannya yang suka mencari masalah tanpa alasan yang jelas, hari itu datang dengan langkah sombong menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa yang kau jual kali ini? Sepertinya daganganmu semakin sedikit. Apa kamu sedang bangkrut?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas yang sedang sibuk merapikan kain dagangannya hanya tersenyum dan menjawab, "Oh Abu Jahil, tidak ada yang bangkrut di sini. Hanya saja aku sibuk memikirkan sesuatu yang lebih penting." Abu Jahil yang tidak suka dengan sikap Abu Nawas yang tenang berusaha mengganggunya lebih jauh. "Alah, pasti kau sedang berpikir bagaimana caramu menipu warga dengan barang-barang murahan itu kan? Kalau kau berani, mari kita lihat siapa yang bisa menjual lebih banyak barang hari ini." Abu Nawas tertawa kecil merasa geli dengan sikap Abu Jahil yang selalu ingin menang. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh Abu Jahil. Keledai milik Abu Nawas berada tak jauh dari tempat tersebut, sedang memperhatikan gerak-gerik Abu Jahil. Keledai ini tidak suka dengan orang yang suka mengganggu majikannya. Keledai ini dikenal memiliki insting yang sangat tajam. Dan tanpa Abu Jahil ketahui, si keledai yang sedang duduk di dekat tenda dagangan Abu Nawas mulai menggoyangkan tubuhnya dengan gelisah. Abu Nawas yang tahu persis keledainya akan bertindak, memutuskan untuk memanfaatkan momen ini untuk mengajari Abu Jahil dengan sedikit pelajaran. "Baiklah Abu Jahil, jika kamu begitu tertarik, mari kita lihat siapa yang bisa menarik perhatian warga lebih banyak hari ini. Tetapi ada satu aturan, yang kalah akan memberi semua barang dagangannya gratis kepada para warga." Abu Jahil yang selalu merasa pintar langsung menyetujuinya. "Tentu saja, aku tidak akan pernah kalah," ujar Abu Jahil. Setelah mengatakan itu, ia mendekati meja dagangan Abu Nawas dan mulai berteriak dengan lantang, "Wahai para warga sekalian, lihat barang-barang murah ini. Lebih murah dari harga ayam di pasar, lebih murah dari harga semut. Barang-barang ini cuma untuk orang pintar seperti saya." Tak disangka, si keledai yang mendengar suara keras itu mulai merasa terganggu. Tanpa peringatan, keledai itu bangkit dan dengan cepat berlari menuju Abu Jahil. Si keledai dengan cekatan menendang ember yang ada di sampingnya, dan ember itu jatuh tepat mengenai kepala Abu Jahil. "Waduh!" teriak Abu Jahil kaget dan terhuyung-huyung sambil berusaha melepaskan ember yang menutupi wajahnya. Para warga yang melihat kejadian itu mulai tertawa terpingkal-pingkal, bahkan ada yang mulai bertepuk tangan. Abu Nawas yang melihat hanya tersenyum lebar, tetapi ia segera mendekati dan menepuk pundak Abu Jahil. "Abu Jahil, ini namanya balasan dari keledai yang pintar. Jangan pernah berisik di dekat keledaiku jika tak ingin bernasib yang sama," ucap Abu Nawas. Abu Jahil yang malu setengah mati mencoba mengangkat ember dari kepalanya dan berkata dengan wajah merah padam, "Awas kau Abu Nawas, akan kubalas keledai bodohmu itu." Para warga terus tertawa dan Abu Nawas pun kembali melanjutkan dagangannya dengan si keledai duduk tenang di sampingnya seolah ikut bangga dengan keberhasilannya. Abu Jahil yang sudah tahu bahwa ia tak akan bisa mengalahkan Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah lesu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengganggu Abu Nawas dan keledainya di hari-hari mendatang. Dan sejak hari itu, Abu Nawas dan keledainya menjadi duo yang tak terkalahkan, bahkan oleh tetangganya yang paling jahil sekalipun. Dikisahkan ada seorang lelaki
yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampiri. Dan kedatangannya kali ini untuk menantang Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut. Tapi sayang kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di dekat Abu Nawas, lelaki itu membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Oh iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku?" jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis, hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu, berarti iblis punya istri. Benarkah demikian?" tanya si lelaki. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya si lelaki. "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hei kawan, dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya, manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi." Lelaki itu membalas, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya aku sudah tahu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu," jawab si lelaki. "Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud?" kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Waduh, aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu?" balas orang itu balik bertanya. "Oh, tentu saja aku tahu," jawab Abu Nawas enteng. "Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas, siapa namanya, agar ilmuku semakin bertambah," pinta orang itu. "Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu," ujar Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya," desak si lelaki dengan penuh penasaran. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Baik, baik, aku setuju. Aku akan membayarmu," kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya, "Dengar dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud," celetuk Abu Nawas. Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, "Kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hamid punya istri, disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri, disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud. Punya istri, tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud." Suara tawa pun kembali pecah, yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu.
Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja ini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya," sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya si raja palsu. "Saya butuh 100 keping Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka.
Sontak, Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan, Abu Nawas. Mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu," bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura, Abu Nawas. Sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi, kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas. "Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu. Sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek dihantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan.
jawab Abu Nawas. "Begitu ya, terima kasih atas bantuannya Tuan, silahkan langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kau anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basra." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya, pikir Abu Nawas. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi. Tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak diberikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan, dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silahkan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan seorang pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru seorang yang alim, setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah pemuda yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan lahir.
melainkan karena terkena musibah, jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan perlu putri ketahui, ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, "Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang." Mendengar itu, para malaikat pun mengabulkan permintaannya. "Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu itu," tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan membuka warung payung. Ia membawa sejumlah payung yang dihias dengan warna-warna cerah dan corak yang menarik. Abu Nawas menempatkan payung-payung itu di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang banyak. Warga kota yang melewati warung Abu Nawas tertarik dengan koleksi payungnya yang unik-unik. Beberapa dari mereka berhenti untuk melihat dan membeli payung sebagai pelengkap perlindungan mereka dari terik matahari atau hujan yang tiba-tiba. Namun, tak lama setelah membuka warung, sekelompok perampok muncul di tengah jalan. Mereka tampaknya mencari sasaran mudah untuk dirampok. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Ada sesuatu yang bisa kami bantu?" kata salah satu perampok. Abu Nawas pun menjawab, "Hanya membuka warung payung, saudara-saudara. Kalau kalian butuh payung, aku punya banyak pilihan." "Oh, payung. Kami suka payung. Kami akan mengambilnya tanpa membayar," kata si perampok. Perampok-perampok tersebut kemudian mulai merampas payung-payung dari warung Abu Nawas. Mereka tampaknya tidak peduli dengan harga atau etika berdagang. Tunggu sebentar. Kalian tidak bisa merampas payung saya begitu saja. Harganya harus dibayar," ucap Abu Nawas. "Harganya? Kami tidak punya uang. Kami ini perampok, bukan pembeli," jawab salah satu perampok. Meskipun Abu Nawas merasa khawatir, namun berusaha tetap tenang. Ia merenung sejenak dan kemudian tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, saya punya tawaran untuk kalian. Setiap payung yang kalian ambil, saya beri satu petunjuk rahasia di dalamnya. Petunjuk ini akan membawa kalian ke harta karun besar," ucap Abu Nawas serius. "Petunjuk rahasia? Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya si perampok penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Saya yakin petunjuk ini sangat berharga. Kalian bisa menjadi kaya raya jika mengikutinya. Tapi, tentu saja saya tidak memberikan petunjuk tersebut gratis. Setiap payung yang kalian ambil, satu petunjuk rahasia kalian dapatkan." Mendengar itu, para perampok saling berbisik. "Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun dari petunjuk ini. Ambil semua petunjuknya." Para perampok kemudian mengambil semua payung yang ada di warung Abu Nawas, dan dengan cepat mereka membuka payung demi payung untuk mencari petunjuk rahasia. Sementara Abu Nawas tertawa dalam hati sambil menyaksikan para perampok tersebut sibuk membuka payung. Meskipun payung dagangannya diacak-acak,
Abu Nawas merasa puas karena telah memutar balik situasi dan membuat perampok-perampok itu berfokus pada petunjuk rahasia di dalam payung. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut, para perampok pergi dengan penuh semangat dan meninggalkan payung-payung milik Abu Nawas. Para perampok percaya bahwa mereka akan menemukan harta karun besar. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk berkumpul kembali dengan payung-payung dagangannya dan berpikir tentang cara-cara kreatif untuk menjalankan bisnisnya tanpa gangguan lebih lanjut. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku, aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat, harganya hanya 120 dinar, teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar, masa sampai 120 dinar, ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan, makanya harganya saya naikin," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi, jangan lupa memberitahu kelebihannya juga," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual, dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri.
Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain pun menimpali. Aku punya anak laki-laki. Sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki. Tapi sayang ia sudah bertunangan. Saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka, tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan." Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan?" kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?"
Tanya Abu Nawas. Ada lomba lukis, jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim, gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini? Tanya Abu Nawas. Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan? Kata Tuan Hakim. Peraturannya apa Tuan? Tanya Abu Nawas kembali. Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara. Kata Tuan Hakim menjelaskan. Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim, balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. Lukisan apa ini? Kau mengejekku, hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah. Pelukis kedua juga dianggap gagal, ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku.
jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya Tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kebun Abu Nawas dirusak sapi.
Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa
supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara Raja Bedul akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya.
Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta mata saya. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut.
Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta itu, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai," jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali ya Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami akan ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkannya untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya, setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut hingga terkumpul sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana,
Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah terkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei, Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta. Dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri, karena Paduka juga bertanya sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 100 orang buta Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang.
Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa gara-gara bikin kesal Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja. Kali ini usilnya tergolong kelewat batas, karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa. Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawalah ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan.
Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati.